Halo teman-teman, kali ini saya menggunakan jersey kebanggaan. Ini jersey kebanggaan dari kampus tempat saya sekolah kemarin di Unida. Ini namanya Teras Peradaban. Jadi saya pakai kaos ini karena tema kita hari ini adalah kontribusi ya, bisa dibilang kontribusi atau partisipasi, lebih tepatnya partisipasi Pondok Pesantren Nurul Bayan dalam event-event resmi di luar pondok, kegiatan di luar pondok. Kali ini saya mengundang salah satu narasumber yang terpercaya, kredibel, insya Allah beliau yang berposisi sebagai manajer utama untuk pengaturan kegiatan yang diikuti oleh santri di luar pondok. Ya, ahlan wa sahlan Ustaz, kaifa halukum? Ahlan bikum. Ana bi khairin wa antum? Alhamdulillah khairan. Jadi apa agenda kita per hari ini untuk kegiatan di luar pondok? Agenda kita per hari ini di luar pondok tentunya kita sudah mulai mengumpulkan untuk persiapan pemain untuk di Luluan Cup karena kita main setelah laga pembuka. Kita main laga pembuka itu antara PS Loluan dan PS Kuda Sembrani. Ya, sehingga sebisa mungkin untuk hari ini sampai besok kita akan mengumpulkan semua pemain yang sudah kita panggil agar mempersiapkan diri untuk laga hari Ahad nanti. Kalau kita flashback ke belakang, saat ini kan pondok sudah 34 ke 35 tahun usia pondok ya. Dulu apakah juga seaktif ini Pondok Pesantren Nurul Bayan itu mengirim santri-santrinya untuk ikut kompetisi di luar, khususnya bola, Ustaz. Khususnya bola. Itu gimana kalau waktu antum dulu masih jadi santri, kemudian pengalaman-pengalaman awal dulu ketika antum masih di pondok? Dulu waktu itu kelas kami, ya waktu itu kami kelas 2 atau kelas 5 lah. Kelas 5, kelas 2 aliyah maksudnya kan di sini kan kelas 5 kan, dihitung di sini. Dan kelas 6 itu kita pernah mengikuti turnamen yang ada di yang ada di pemenang saat itu di lapangan dan ini turnamen resmi Ustaz ya? Turnamen resmi, tapi antar siswa. Kemudian dengan perjalanan usia pondok yang terus berjalan sampai ke 35 tahun ini, gimana antum melihat atau evaluasi dari beberapa kegiatan yang pernah diikuti oleh pondok, terutama nih dalam ajang-ajang atau dalam event-event olahraga ya, terutama bola. Itu apa ya sekiranya evaluasi, apakah kita pernah stagnan untuk mengirim partisipan untuk ikut kompetisi di luar gitu, sehingga Pondok Pesantren Nurul Bayan ini bagi beberapa orang dianggap wah ini Nurul Bayan jarang mengikuti kompetisi di luar. Nah, itu gimana Seth? Karena berbagai pertimbangan sehingga alhamdulillah tahun ini kita dapat izin dari Bapak Pimpinan lah. Kita dapat izin untuk mengikuti beberapa turnamen yang ada. Pertama tujuannya memang seperti Pancajiwa Pondok dan mutu pondok itu yang tertulis di situ, yang sudah semua santri pada tahu kan. Semua santri maupun yang sudah paripurna dan maupun yang tidak paripurna, mereka tahu bahwasanya mutu pondok itu adalah salah satunya itu berbadan sehat. Benar sekali. Itu, sehingga selain mereka bisa mengaji, wawasannya tinggi, ilmunya tinggi, ya jadi badannya juga harus sehat untuk menopang itu. Nah, salah satunya adalah di bidang olahraga ini, seperti sepak bola yang sekarang ini diminati oleh banyak orang. Benar. Nah, sehingga itu yang merupakan acuan kami. Dan ini kan bisa menjadi medan dakwah syiar pondok. Betul. Untuk masyarakat umum, karena kan kalau tidak salah biasanya media dakwah yang seperti ini itu lebih cepat diterima ya, apalagi kalangan anak muda yang suka main bola gitu saja. Nah, berangkat dari situ pengalaman antum gimana Seth? Selama menemani klub pondok yang berpartisipasi di luar, pengalaman antum gimana sejauh ini?
Untuk menangani klub pondok memang karena ini perdana. Oh, ini baru Ya, pertama. ini perdana Ya. kita mengikuti apa namanya Tarkam lah, turnamen yang ada di luar pondok itu kan. Kan dulu-dulu ini kan biasanya antar santri lah, antar pondok yang ada di sini. Ya sekarang ini kita mencoba lebih luas jangkauannya, sehingga ini perdana kita mengikuti yang ada di Luluan Cup. Alhamdulillah kemarin kita dapat slot, mengambil slot 1. Ya sehingga kita bisa ikut ya. Mudah-mudahan ini awal perjalanan kita. Ya mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Sahih. Ini bisa menjadi syiar pondok ya, terutama untuk masyarakat luas. Terutama juga ini apa namanya untuk mengembangkan minat santri. Iya benar. Agar pondok juga itu apa ya, oleh masyarakat luas itu, mereka itu dalam pikiran, dalam apa ya, dalam penglihatan mereka bahwa memang Pondok Pesantren Nurul Bayan ini aktif dalam segala halnya, olahraga, baca kitab, ngaji dan seterusnya gitu Ustaz ya. Betul. Iya. Kemudian anggaran. Ini kan lumayan besar ya partai yang diikuti, bukan partai ya, kompetisi yang diikuti ini kan kompetisi besar nih, otomatis butuh anggaran untuk kesananya, transportasi dan segala macamnya lah Ustaz. Itu gimana? Alhamdulillah kemarin memang ketika awal kita ada rencana lah itu kan, pertama kami mengumpulkan pemain yang ada di dalam pondok itu kan, karena memang pemain ini ya kita tidak berani membawa yang ada semua yang ada di dalam pondok, karena memang kan di situ kan takutnya nanti berbenturan dengan agenda-agenda kegiatan pondok. Ya. Biar bagaimanapun kan yang sangat penting ini agenda pondok, jangan sampai ini terbengkalai gara-gara apa namanya kegiatan yang ada di luar. Sehingga itu kita mengambil 50% dari pemain yang ada dalam pondok dan 50%-nya dari alumni yang ada yang sudah beraktivitas di luar. Dan alhamdulillah kita sudah dapat pemain itu ya, yang pertama kan pemain yang sudah menjadi pemain inti di klubnya masing-masing. Benar. Ya mudah-mudahan ini menjadi perjalanan baik kita. Dan adapun dana, alhamdulillah banyak kalangan yang ikut berpartisipasi, tentunya di sini dari kalangan alumni beberapa yang ikut mensupport kami, ya yang ikut berpartisipasi dalam membantu terkait dengan biaya pendaftaran. Ya. Pendaftaran berapa Ustaz? Pendaftaran itu kemarin 1,5 juta. 1,5 juta kita bayarkan. Itu tidak dipungut dari santri bahkan ya, maksudnya tidak dipungut dari para pemain, tapi dari donatur itu ya. Memang kemarin khususnya pemain yang ada di dalam ikut berpartisipasi untuk mengembangkan PSNB, karena yang pemain ini mereka notabene pengurus daripada Persatuan Sepak Bola Nurul Bayan ini, sehingga memang biar bagaimanapun mereka ikut bertanggung jawab atas besarnya PSNB ini. Sepengamatan antum nih, kita ini kan baru pertama kali ikut ya. Iya. Ada nggak potensi kita ya anggaplah masuk ke 4 besar deh? Ada nggak potensi untuk ke situ Ustaz? Sepengalaman antum? Ya karena memang saya juga tidak berani mengatakan itu, terutama ini kan kita juga tidak tahu banyak bagaimana kemampuan mereka, karena memang ini perdana kan. Sehingga mudah-mudahan nanti walaupun ini perdana, mereka juga yang banyak ini teman-teman yang dalam pondok ini, terutama yang belum banyak mengikuti event-event yang ada di luar. Sehingga harapan kami nanti mudah-mudahan mereka tidak demam panggung ketika ketemu supporter yang banyak ya. Itu harapan kami. Ya minimal mereka bisa ikut berpartisipasi seperti yang disampaikan tadi, itu menjalankan mutu pondok yang ada dan syiar kita pada tengah masyarakat, bahwasanya pondok ini tidak hanya mengaji yang dikatakan tadi, tapi dalam olahraga pun aktif. Berarti memang targetnya syiar ya, terutama ya. Syukur saya. Syukur besar 16 besar lolos, 8 besar. Kita doakan sama-sama ya. Ya lagi pula kan ini para pemain juga kan ada dari alumni ya, Ustaz ya? Ya. Ada dari alumni juga ya? Ada dari alumni dan ada juga yang tidak alumni. Itu harapan kami memang ya alumni dan ya yang bukan yang alumni juga tergabung dalam ikatan keluarga Nurul Bayan kan? Benar. Sehingga harapan kami ini semua teman-teman tuh ikutlah berpartisipasi. Iya, berarti ini bisa juga jadi forum gitu Ustaz ya, untuk mempererat kembali gitu tali persaudaraan antar alumni. Betul. Walaupun mereka yang bukan alumni ya, sempat di sini meskipun hanya beberapa tahun gitu. Kemudian
yang selanjutnya yang berhubungan dengan latihannya gimana, Seth? Yang berhubungan dengan latihan para partisipan ini. Kalau latihan, alhamdulillah, selain juga PSNB aktif berlatih pada sore Jumat di dalam pondok. Jadi ada waktu tertentu saja? Ya, setiap Jumat biasanya, pagi hari untuk semua santri, sore harinya itu diambil oleh khusus untuk Persatuan Sepak Bola Nurbayan, tim inti yang ada di pondok. Kemarin juga, karena ini kan pemainnya juga dari luar ini, tidak hanya di dalam pondok pemainnya. Karena kemarin kita sudah mencoba untuk keluar beberapa kali, ya alhamdulillah sebagian yang bisa datang, sebagian enggak. Tapi insya Allah dengan adanya Muharram Cup kemarin, ya mereka juga ikut tergabung dalam tim itu, sehingga sedikit tidaknya ada gambaran terkait dengan persiapan mereka untuk mengikuti Luluan Cup. Oh berarti ini artinya ya meskipun kita nggak ada target juara, tapi persiapan tuh mesti saja. Memang target juara tuh diharuskan. Oh diharuskan juga. Karena itu menjadi motivasi kan. Iya benar. Ya, kalau tidak ada target juara ya menurut saya nih bagaimana mungkin kita akan mengikuti sebuah turnamen kan. Tapi tetap sih saya mungkin tujuan utamanya memang nih pondok nih memang harus ikut berpartisipasi. Betul. Sehingga lebih cepat untuk. Itu kan kata lain daripada itu kan. Benar. Tidak hanya ya kalaupun kita tidak sampai kepada target juara, tapi ada yang di balik itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau kalimat terakhir Ustaz sebagai penutup, gimana untuk melihat partisipasi Nurul Bayan dalam event-event seperti itu ke depannya? Harapan kami ini untuk mengembangkan minat anak-anak santri khususnya di bidang olahraga. Mudah-mudahan nanti pada tahun-tahun berikutnya ya pondok secara umum, secara lembaga bisa mengizinkan adik-adik kami ini ya. Pertama mudah-mudahan minimal lah mengikuti event-event yang ada di luar itu sebagai pengalaman mereka gitu kan. Sebagai pengenalan mereka terhadap kegiatan yang ada di luar pondok khususnya ya. Diberikanlah izin minimal sekali setahun. Di samping itu juga memang punya efek ya terhadap nama pondok di luar. Betul. Ada efek tertentu. Oke, Ustaz, terima kasih atas waktunya. Semoga berkesempatan hadir kembali di podcast Nurul Bayan News. Stay tune. Bye bye.